Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kami di sini merupakan kelompok 3 ingin menyampaikan materi berupa pengaruh keluarga terhadap perilaku konsumen. Saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami yang berupa Alfi Pradanita Zari sebagai presentator pertama, kedua Belinda sebagai presentator kedua, Clara Anica sebagai presentator ketiga, Mutia Andini sebagai presentator 4, Nur Lutfiana sebagai presentator kelima, Realita Prilevawanti sebagai presentator ke-6, Sagina Okta Mahendra sebagai presentator ke-7, dan Vinola Kristiani sebagai presentator ke-8, dan ditambah saya sendiri, Dimas Adenovan sebagai moderator. Untuk memulai video pembelajaran pada waktu ini, kepada presentator, waktu dan tempat saya persilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi perilaku konsumen. Seperti yang kita tahu, sudah banyak sekali para ahli yang mengemukakan pendapatnya mengenai definisi perilaku konsumen ini. Salah satunya adalah Schiffman dan Canuck pada tahun 2000. Menurut Schiffman dan Canuck, perilaku konsumen adalah perilaku yang diperhatikan oleh konsumen dalam mencari, membeli, menggunakan, mengevaluasi, dan mengabaikan produk, jasa, atau ide yang diharapkan dapat memuaskan konsumen untuk memuaskan kebutuhan hidupnya dengan mengkonsumsi produk atau jasa yang ditawarkan ini. Nah, dari definisi tersebut dapat kita ambil kesimpulan bahwa perilaku konsumen adalah perilaku yang ditunjukkan oleh konsumen dalam mencari, membeli, menukar, dan menilai produk atau jasa yang diharapkan atau yang mereka anggap dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Selanjutnya adalah pengertian lingkungan konsumen. Lingkungan konsumen adalah semua karakteristik fisik dan sosial yang berasal dari dunia eksternal konsumen, yang termasuk di dalamnya adalah fisik, objek, hubungan keruangan, dan perilaku. Lingkungan konsumen terbagi menjadi dua, yaitu lingkungan sosial dan lingkungan fisik. Lingkungan sosial sendiri adalah lingkungan di mana tempat terjadinya interaksi antara konsumen dengan banyak orang. Lingkungan sosial juga terbagi menjadi dua lagi, yaitu lingkungan mikro dan lingkungan makro. Lingkungan mikro adalah lingkungan yang sangat dekat dengan konsumen dan berinteraksi secara langsung dengan konsumen. Lingkungan mikro ini mempengaruhi secara langsung sikap, perilaku, dan kognitif dari konsumen itu sendiri. Contoh dari lingkungan mikro adalah ayah, ibu, adik, kakak, atau anggota keluarga yang tinggal secara langsung dengan konsumen. Nah, yang kedua adalah lingkungan makro. Lingkungan makro adalah lingkungan yang berjauhan dengan konsumen yang memiliki skala yang sangat luas dan bersifat umum. Contohnya adalah kondisi ekonomi dan budaya, serta sistem politik dan sistem hukum. Yang kedua adalah lingkungan fisik. Lingkungan fisik adalah semua aspek fisik dan manusia di dalam lingkungan di mana tempat terjadinya perilaku konsumen. Lingkungan fisik ini dikategorikan menjadi dua, yaitu ruang dan non-ruang. Ruang contohnya adalah produk dan merek, toko, dan desain toko. Sedangkan non-ruang contohnya adalah cuaca, waktu, kelembapan, dan tingkat kebisingan. Nah, mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas kesempatannya moderator. Saya akan menjelaskan mengenai dinamika pengambilan keputusan pembelian dalam sebuah keluarga. Setidaknya ada 4 faktor spesifik yang akan mempengaruhi dalam pembuatan pengambilan keputusan pembelian dalam sebuah keluarga. Faktor yang pertama adalah kebutuhan antar pribadi. Saya ilustrasikan dengan seorang remaja yang tinggal satu rumah dengan keluarganya cenderung akan lebih peduli terhadap apa yang dibeli oleh keluarganya. Berbeda halnya dengan seorang mahasiswa yang sementara tinggal di asrama atau tinggal secara terpisah dengan keluarganya. Faktor yang kedua adalah keterlibatan dan manfaat produk. Konsumen, yang dalam hal ini adalah anggota keluarga, akan menentukan atau memilih produk mana yang akan memberi manfaat. Sehingga apabila produk tersebut digunakan, produk tersebut akan memberikan kepuasan bagi penggunanya. Faktor yang ketiga adalah pertanggungjawaban, yang terdiri dari kegiatan memperoleh barang, membayar barang, perawatan, dan lain-lain.
Orang cenderung tidak akan setuju dengan sebuah keputusan apabila keputusan tersebut membawa konsekuensi dan komitmen jangka panjang. Faktor yang keempat atau yang terakhir adalah kekuasaan. Biasanya pengambilan sebuah keputusan akan didominasi oleh seseorang yang memiliki kekuasaan yang lebih besar. Contohnya, pada sebuah keluarga tradisional, suami cenderung akan memiliki kekuasaan yang lebih besar daripada istri. Baik, itu saja yang bisa saya presentasikan. Semoga dapat dipahami. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Materi selanjutnya mengenai kelebihan dan kekurangan terhadap penggunaan keluarga sebagai unit analisis. Kelebihannya yang pertama, banyak produk yang dibeli oleh konsumen ganda yang bertindak sebagai unit keluarga. Contohnya, rumah adalah contoh produk yang dibeli oleh kedua pasangan, yang mana melibatkan anak-anak, kakek dan nenek, dan anggota keluarga lainnya dalam proses pengambilan keputusan pembelian. Contoh lainnya, saat waktu senggang dan stok kebutuhan bulanan habis, biasanya keluarga akan melakukan kunjungan ke pasar swalayan atau pusat perbelanjaan yang mana tujuan tersebut melibatkan anggota keluarga dalam memutuskan tempat yang akan dia kunjungi. Yang kedua, ketika pembelian dibuat oleh individu, keputusan pembelian individu bersangkutan mungkin sangat dipengaruhi oleh anggota lain dalam keluarganya. Contohnya, anak-anak biasanya membeli pakaian sesuai dengan pilihan dari orang tuanya. Contoh lain, saat remaja perempuan yang baru ingin mencoba membeli make up, biasanya ia akan meminta saran dari kakak atau ibunya mengenai merek, warna, dan harga sebelum ia membeli produk tersebut. Yang ketiga, pembiayaan yang lebih mudah dibanding individu. Contohnya, pembelian lebih diutamakan barang-barang yang dapat digunakan bersama anggota keluarga lain, seperti mobil, makanan, destinasi liburan yang ingin dikunjungi, dan lain sebagainya. 2. Kekurangan. Studi tentang keputusan keluarga sebagai konsumen kurang lazim dibandingkan studi tentang individu sebagai konsumen. Alasannya karena kesulitan dalam mempelajari keluarga sebagai organisasi. Juga, survei dan metodologi penelitian lebih mudah dijalankan untuk individu daripada keluarga. Sekian materi dari saya, terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menyampaikan poin presentasi, yaitu peranan anggota keluarga dalam pengambilan keputusan pembelian. Peranan keluarga ini terdiri dari beberapa peran. Yang pertama adalah sebagai penjaga pintu atau gatekeepers. Gatekeepers berperan untuk mengatur dan mengendalikan informasi yang akan masuk ke keluarga. Contohnya saja, pada proses pembelian laptop, adik saya tidak mengetahui apapun yang dia ketahui tentang laptop, maka saya sebagai kakak yang telah berpengalaman dalam pembelian laptop tersebut, saya akan menjelaskan mengenai spesifikasi apa saja yang bagus dan yang tidak bagus tentang laptop tersebut kepada adik saya. Kemudian informasi yang saya berikan tersebut dapat diterima, ditolak ataupun dipertimbangkan sebelum adik saya meneruskan ke anggota keluarga saya yang lain. Kemudian ada pemberian pengaruh atau influencer. Di sini influencer berperan sebagai memberi pengaruh kepada anggota keluarga lain untuk mengambil keputusan. Contohnya, adik saya yang ingin membeli handphone yang canggih seperti Android, maka saya sebagai kakak akan menyarankan dia untuk mencari-cari informasi mengenai spesifikasi dan harga handphone Android tersebut. Karena saya memakai handphone Oppo, maka saya juga akan memberikan pengetahuan mengenai spesifikasi handphone Oppo tersebut kepada adik saya, sehingga nantinya adik saya tertarik untuk membeli handphone Oppo tersebut. Di sini saya sebagai kakaknya adalah seseorang yang menjadi influencer ataupun memberi pengaruh kepada adik saya. Kemudian yang ketiga ada pengambilan keputusan atau decision maker.
Peran ini yaitu untuk memutuskan produk atau jasa yang akan dibeli. Contohnya saja, jika suatu keluarga saya ingin membeli sebuah mobil, karena yang lebih berpengalaman dan lebih mengetahui tentang mobil adalah ayah saya, maka ayah saya di sini berperan besar dalam mengambil keputusan tentang mobil apa yang akan dibeli. Kemudian yang keempat ada pembeli atau buyer. Pembeli ini berperan sebagai membeli atau melakukan transaksi atas barang atau jasa yang diinginkan. Contoh pembeli ini yakni dapat kita temui di kehidupan kita sehari-hari yang tidak lepas dari transaksi jual beli. Contohnya saja, ketika saya ingin membeli baju di BTC, maka saya sebagai pembeli, saya akan memutuskan saya akan membeli produk baju tersebut ataukah tidak. Kemudian yang kelima ada penyiap atau preparer, yaitu yang berperan untuk menyimpan segala sesuatu sehingga produk atau jasa siap digunakan atau dikonsumsi. Contohnya saja, di keluarga saya ingin atau suka memakan es krim, maka ibu saya akan membelikan es krim, kemudian akan menyimpannya di kemudian hari dan akan dikeluarkan ketika kami telah berkumpul bersama. Kemudian ada pengguna atau user. Peran pengguna di sini adalah memakai produk atau menggunakan produk atau jasa. Contohnya sangat gampang sekali, ketika kita telah membeli produk tersebut, maka ketika kita memakainya, hal tersebut disebut sebagai pengguna atau user. Kemudian yang ketujuh ada pemeliharaan atau maintainer. Peran maintainer di sini adalah merawat atau melakukan usaha yang memungkinkan produk atau jasa tersebut dapat digunakan dan dapat berfungsi dengan baik dengan jangka waktunya. Contohnya, jika di suatu keluarga ayah saya membeli sebuah mobil tersebut, maka ayah saya akan menjadi seorang pemeliharaan mobil tersebut atau maintainer mobil yang telah dibeli oleh ayah saya tersebut. Kemudian peran selanjutnya ada pembuang atau disposer. Peran pembuang atau disposer ini adalah berinisiatif untuk menghentikan atau tidak melanjutkan penggunaan produk atau jasa yang digunakan. Contohnya adalah ketika saya ingin membeli sebuah skincare, kemudian saya mencobalah skincare tersebut, akan tetapi sekitar 1 hari atau 2 harinya skincare tersebut tidak cocok di wajah saya, maka saya mempunyai keputusan atau peran untuk menghentikan skincare tersebut. Kemudian yang ke-9 ada pencetus atau inisiator. Peran pencetus ini adalah mempunyai ide atau gagasan untuk memilih dan membeli. Contohnya, seorang anak ingin dibelikan biskuit oleh ibunya. Akhirnya ia menyukainya, maka sang kakak menyarankan ibunya untuk membeli biskuit tersebut untuk dikonsumsi oleh keluarganya setiap hari. Dalam hal ini, sang adik tersebut berperan sebagai pencetus atau inisiator. Kemudian peran keluarga yang terakhir ada pengatur atau organizer. Peran pengatur di sini adalah untuk mengatur apakah produk tersebut bisa mulai dipakai, dibuang, atau dihentikan. Contohnya, ketika kita membeli sebuah produk ataupun sebuah jasa, kita tentulah memakai produk tersebut. Di sini saya mengambil contoh pemakaian produk bayi atau Pampers. Maka seorang ibu tersebut akan mengatur kapan ia akan menggunakan Pampers bayi untuk anaknya tersebut. Misalnya saat berumur 1 bulan sampai 3 bulan atau pada saat berpergian jauh, seorang ibu juga akan membuang Pampers tersebut apabila popok atau Pampers tersebut yang digunakan sudah penuh pada saat dipakai oleh anaknya.
Maka hal tersebut bisa disebut sebagai peran pengatur atau organizer. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang tingkah laku membeli yang menjadi kebiasaan proses keputusan pembelian. Terdapat 5 proses keputusan pembelian. Yang pertama, pengenalan kebutuhan. Ini adalah tahap pertama proses keputusan pembelian, yaitu ketika konsumen mengenali adanya masalah atau kebutuhan. Nah, yang kedua, pencarian informasi. Tahap ini mendorong konsumen untuk mencari informasi lebih banyak. Terdapat 4 sumber informasi. Yang pertama, sumber pribadi dari keluarga atau teman. Yang kedua, sumber komersial dari iklan atau agen. Yang ketiga, sumber publik dari media massa. Dan yang keempat, sumber pengalaman dari penanganan, pemeriksaan, dan penggunaan produk. Yang ketiga, evaluasi alternatif. Tahap ini konsumen menggunakan informasi untuk mengevaluasi merek alternatif dan perangkat pilihan. Nah, yang keempat, keputusan pembelian. Tahap ini ketika konsumen benar-benar membeli produk. Nah, yang kelima, tingkah laku pasca pembelian. Tahap ini di mana konsumen mengambil tindakan lebih lanjut setelah membeli berdasarkan rasa puas dan rasa tidak puas. Perilaku langsung dan tidak langsung lingkungan keluarga terhadap perilaku konsumen. Keluarga berperan penting dalam mempengaruhi perilaku konsumen. Konsumen sebagai anggota keluarga sering berinteraksi dengan anggota keluarga lain, sehingga perilakunya secara tidak langsung merupakan hasil interaksi tersebut. Keluarga juga mempengaruhi pembelajaran, sikap, persepsi, dan perilaku orang-orang yang ada di dalamnya. Pengaruh sikap konsumen terhadap konsumsi yakni berdasarkan indikator-indikator komponen kognitif, komponen afektif, dan komponen konektif. Semakin tinggi indikator sikap konsumen, maka akan meningkatkan hasil perilaku konsumsi menjadi lebih baik. Hal ini didukung oleh hasil penelitian Sumarsono dan Giano tahun 2012 yang menyatakan bahwa sikap konsumen berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian produk ramah lingkungan. Sekian dari saya, terima kasih. Jadi, saya akan membahas tentang bagaimana pengaruh keluarga terhadap perilaku konsumen. Keluarga sendiri merupakan lingkup yang paling dekat dengan konsumen dan yang pastikan akan memberikan pengaruh yang paling besar terhadap konsumen itu dalam proses pembeliannya. Ada berbagai alasan kenapa keluarga itu sangat mempengaruhi. Yang pertama, mempengaruhi keputusan pembelian konsumen atau mempengaruhi perilaku konsumen. Yang pertama, keluarga itu sebagai sumber orientasi yang terdiri dari keluarga, dan yang kedua, keluarga itu merupakan sumber keturunan. Dan ada lagi alasan kenapa pentingnya keluarga dalam perilaku konsumen. Yang pertama, banyaknya produk yang dibeli oleh konsumen ganda yang bertindak sebagai unit keluarga. Misalnya ada pasangan baru menikah, dia akan membeli rumah. Biasanya dia akan melibatkan orang tuanya atau kakaknya dalam proses pembelian rumahnya. Apakah pas untuk dia ataukah sudah cocok untuk kebutuhan dia juga. Dan yang kedua, ketika pembelian suatu konsumen individu, dia akan melibatkan keluarganya. Misalnya ada seorang remaja yang ingin membeli baju, biasanya dia akan komunikasi dengan orang tuanya, apakah bajunya itu pas untuk dia ataukah tidak, seperti itu. Jadi dari contoh-contoh di atas, dari penjelasan di atas, kita dapat simpulkan bahwa keluarga itu menjadi patokan konsumen dalam suatu pembelian. Dalam proses ini, keluarga itu membentuk suatu emosional, di mana emosional itu sendiri terbentuknya suatu kepribadian dan gaya hidup konsumen itu sendiri. Dalam hal ini dapat kita simpulkan bahwa kepribadian dan gaya hidup konsumen itu sendiri dibentuk karena faktor keluarganya atau faktor yang paling dekat dengan dia. Seperti itu. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Selamat siang teman-teman semua, perkenalkan nama saya Vinola Kristiani.
Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi mengenai jenis-jenis perilaku konsumen. Nah, jenis-jenis perilaku konsumen ini ada dua, yaitu konsumen rasional dan konsumen irasional. Apa itu konsumen rasional? Jadi, konsumen rasional ini merupakan konsumen yang lebih mengedepankan aspek konsumen, seperti mereka membeli barang karena barang itu merupakan kebutuhan utama mereka, kebutuhan mendesak, dan karena kegunaan dari barang tersebut. Ciri-cirinya apa aja? Jadi, ciri-ciri dari konsumen rasional ini yaitu konsumen ini membeli produk berdasarkan kebutuhan, bukan keinginannya. Dan yang kedua, produk yang dibeli itu memberikan kegunaan yang optimal bagi dirinya. Yang ketiga, membeli produk yang terjamin kualitasnya dan bukan abal-abal. Yang keempat, membeli produk karena harganya itu sesuai dengan kemampuan keuangan mereka. Nah, yang kedua yaitu konsumen irasional. Apa itu konsumen irasional? Jadi konsumen ini merupakan konsumen yang mudah terbujuk oleh iming-iming diskon ataupun strategi marketing dari suatu produk tanpa mengedepankan aspek kebutuhan dan kegunaan produk tersebut. Ciri-cirinya apa aja? Nah, konsumen ini mudah dipengaruhi oleh iklan dan promosi di berbagai media. Yang kedua, cenderung membeli produk berdasarkan popularitas merek, bukan karena kegunaan. Dan yang ketiga, cenderung membeli barang karena gengsi, bukan berdasarkan kebutuhan. Nah, saya rasa sekian presentasi dari saya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya akan saya jelaskan tentang perbedaan antar keluarga dengan kelompok lain. Yang pertama, ada formasi terbentuk oleh pernikahan atau kelahiran. Yang kedua, mempunyai hubungan lebih permanen. Ketiga, lebih berorientasi pada hubungan interpersonal. Yang keempat, mempunyai ikatan emosional, lebih berorientasi pada ikatan secara rasional. Yang kelima, lebih berorientasi pada grup, lebih berorientasi pada individu, kompetitif. Yang terakhir, keluarga terbagi dua, yaitu keluarga inti, keluarga besar. Keluarga inti adalah kelompok langsung yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak, sementara keluarga besar meliputi keluarga inti dan tambahan keluarga lain seperti kakek, nenek, paman, bibi, sepupu, dan kerabat lainnya. Baiklah, sekian atas penjelasan dari kelompok kami tentang pengaruh keluarga terhadap perilaku konsumen. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.